Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama aku, Farida Dianasti. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, masih tetap semangat. Karena sampai saat ini pun COVID-19 yang namanya virus corona ini belum berakhir juga. Dan semoga kita tetap jaga protokol kesehatannya ya. Kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Semoga lekas membaik dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di pertemuan kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi, meskipun agak melenceng nggak apa-apa ya. Jadi aku akan berbagi pengalaman gimana saat aku ngejalanin operasi bintitan. Wow, horor ya. Bintitan kenapa sampai operasi sih? Galau juga pokoknya. Simak terus videonya ya. Oke, jadi di sini pertama aku mau ceritain awal mula kenapa bisa kena bintitan. Nah, jadi di tahun 2019 tepatnya bulan Desember ya. Itu tuh kayak aku udah ngerasain mata aku tuh kayak beda gitu loh, kayak gatel-gatel, sering gatel-gatel dan kayak ada yang ganjel gitu, tapi aku nggak tahu kalau di dalamnya tuh ada benjolan gitu, dan aku mengalami itu di mata sebelah kiri. Pokoknya udah lama banget sih, memang udah tahun-tahunan gitu, dan aku tuh dengan pedenya yang ngebiarin gitu aja, nggak ngecek-ngecek ke dokter atau apalah, nggak. Pokoknya di tahun 2019 di bulan Desember itu masih inget banget ulang tahunnya temen aku ya, temen atau temen. Nah, pada saat itu tuh benjolannya masih lumayan kecil sih, nggak sampai yang besar kayak kelihatan dari kejauhan, nggak, kayak masih kecil banget gitu. Nah, jadi benjolan versi yang aku alami ini tuh ciri-cirinya ya pokoknya kayak daging tumbuh yang di situ tuh kayak bener-bener bulat banget di dalam kelopak mata, dan itu tuh bisa berpindah-pindah teman-teman, bisa kayak maksudnya ditarik ke sini ya ikut ke sini gitu. Jadi nggak kayak bintitan yang biasanya memang apa ya, kayak menggelembung di situ tuh enggak. Jadi kalau bintang yang kayak biasanya kan kayak mata bengkak gitu ya, dan itu tuh enggak, kayak memang ada benjolan yang dia tuh bisa gerak-gerak, bisa bisa berpindah-pindah gitu, dan itu semakin hari kayak semakin membesar gitu, padahal sebelumnya pas di awal-awal tuh kayak enggak kelihatan. Selama aku punya benjolan itu tuh bener-bener nggak aku periksain ke dokter lah, atau mungkin aku apain gitu, nggak, ya udah aku biarin aja gitu. Memang nggak sakit dan memang nggak setiap hari gatal, cuman kadang-kadang doang. Dan kalau nggak salah aku cuma pernah order obat tetes ya di Shopee, kalau nggak salah di Shopee atau Lazada gitu. Nah, ini namanya propolis propolis SM. Ini tuh katanya bagus sih buat yang kayak penyakit-penyakit mata, tapi nggak tahu juga, nggak ada perubahan sama sekali. Dan ini tuh cara minumnya ya, cara pemakaiannya tuh diminum. Aku kira tuh ditetes, ternyata diminum, dan itu rasanya lumayan pahit juga sih, pahit-pahit yang gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Aku kira sih bakal ada perubahan gitu, bakal sedikit kempes, tapi ternyata nggak juga. Entah mungkin karena udah jangka waktunya udah lama ya, karena udah bertahun-tahun dan nggak aku apa-apain, cuman aku biarin aja. Entah karena udah, memang udah apa ya, udah kebal. Jadi ibaratnya penyakit ya memang udah berpenghuni di situ, jadi susah diobatinnya. Nah, setelah makin kesini kok aku ngerasa kayak makin nggak percaya diri gitu loh, kayak makin gede gitu benjolannya. Dan aku coba untuk pergi ke puskesmas terdekat, dan aku nanyain, ini tuh sebenarnya bintitan yang biasanya orang-orang itu bukan sih gitu. Katanya itu adalah kalazion. Apa tuh kalazion?
Nah, katanya Bu Dokter itu kalazion itu disebabkan karena tersumbatnya kelenjar minyak yang ada di mata. Jadi fungsi kelenjar tersebut itu tuh kayak ngeluarin kotoran-kotoran setiap harinya gitu loh teman-teman, dan karena tersumbat akhirnya si kotoran itu menggumpal jadi daging tumbuh itu tadi gitu. Situ juga dikasih tips biar nggak gampang kena si kalazion ini ya. Itu ya pokoknya kita harus ngejaga mata tetap bersih, sering-sering ngebersihin mata kita, dan kalau misalnya kita keluar itu kan banyak sekali ya kayak debu-debu dan polusi, itu lebih baik pakai kacamata gitu. Dan yang paling penting kita sebagai perempuan kan kayak hampir setiap hari ya pakai makeup, apalagi kalau makeup kita yang tebel-tebel itu tuh jangan sampai kalau kita udah selesai acara atau mungkin mau tidur tuh jangan sampai makeup kita masih tersisa, karena kalau kita udah kondisi mau tidur dan kita masih keadaan bermakeup itu tuh bakal susah, kotoran itu bakal keluar lagi gitu loh. Dan disaranin juga sih jangan sampai kita tuh pakai makeup yang udah kondisinya udah lama atau kadaluarsa gitu ya, karena ya bakal ngaruh juga di mata kita. Nah, selanjutnya sama Bu Bedannya itu dikasih 2 pilihan antara mau nggak operasi atau mungkin cuma dikasih obat aja, tapi sama-sama dikasih surat rujuk ke rumah sakit umum, karena pada saat itu juga dikasih pilihan ya, pakai yang BPJS atau yang non BPJS gitu, dan aku mikirnya aduh kalau misalnya BPJS bisa kenapa enggak gitu. Nah, buat teman-teman yang pernah tanya kalau misalnya kita jalanin operasi dan gak punya BPJS, kira-kira berapa sih estimasi biayanya gitu ya. Itu tuh aku pernah dikasih tahu katanya kalau misalnya kita gak punya BPJS, itu kisaran 1,9 ya, pokoknya 2 juta lah ya, nggak sampai 2,5 juta, enggak. Pokoknya kisaran 1,9 katanya, dan aku sempat mikir sih, waduh, hanya karena apa ya, mungkin kurang perhatian aja ke sama mata kita tuh sampai ngeluarin biaya yang segitu gitu. Next, aku pada hari Seninnya kan aku ke puskesmasnya hari Sabtu ya. Mungkin sih kalau misalnya aku di hari-hari lain yang besoknya nggak hari Minggu itu mungkin bisa langsung ke rumah sakit. Tapi karena itu hari Sabtu, aku dirujuknya di hari Senin, dan aku memberanikan diri buat ke rumah sakit umumnya yang udah dirujuk itu tadi. Dan itu aku ditemenin cuma sama bapak aku ke sana. Kita ngantri sampai lama banget ya, setelah kita daftar ya, kita masuk rumah sakit, kita daftar dan kita ngantri di polimatanya tuh sampai berjam-jam, bahkan sampai habis zuhur baru mau ditangani karena memang antriannya full ya gitu. Dan setelah itu aku disuruh masuk buat dicek matanya, kayak apa ya, kayak ada alat yang kita tuh suruh masukin kepala di situ, dan matanya bener-bener real yang ada di depan lensa gitu loh. Nah, di situ aku bener-bener beruntung banget karena mulai dari perawatnya maupun dokter spesialisnya tuh bener-bener enak banget teman-teman. Pokoknya friendly banget lah gitu. Kayak ngajak bercanda ya, kayak biasa, kayak bener-bener udah kenal gitu lah. Enak banget lah pokoknya, beruntungnya sih di situ. Dan setelah itu aku masih dikasih 2 pilihan sih, antara mau nggak operasi gitu dan atau mungkin diobatin aja. Dan pada saat itu aku memang udah fix insyaallah memang operasi, karena ya pengalaman sebelumnya lah ya, udah dikasih obat pun masih sama aja, dan aku takutnya nggak sembuh-sembuh, dan kita udah ngeluarin tenaga, udah nyempetin waktu, nanti kalau misalnya hasilnya zong kan sama aja gitu. Dan setelah itu selisih 1 jaman lah ya, masih disuruh keluar dulu. Baru udah itu aku disuruh pamitan sama bapakku buat ya kasih doa lah ya gitu. Dan udah deh kita mulai operasinya. Kalau rasanya sih bener-bener gak sakit ya,
apalagi sakit kerasa aja enggak, karena memang pertama tuh disuruh terlentang ya di tempat operasinya gitulah ya, yang tempatnya ya lumayan lah buat bikin deg-degan gitu. Dan di situ masih diperiksa kayak ada lampu gitu ya, kayak ada lampu yang benar-benar suruh ngelihatin di situ. Pikirku bisa bikin mata rusak nggak sih ini lampunya kok terang banget gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, udah pokoknya ngikut aja lah gitu. Dan setelah itu aku tanya kira-kira sakit nggak sih gitu, dan katanya pas masukin obat biusnya nanti bakal sakit sedikit, tapi pas penanganannya enggak kok gitu. Oke, selanjutnya masukin obat bius tuh aku ditutup rapat semua ya, seluruh badan kecuali satu mata ini. Jadi mata satu pun masih ditutup rapat, jadi aku nggak tahu apa-apa. Di situ aku ngerasain kayak disuntik di bawah, kalau mata yang sebelah sini tuh disuntik 2 kali, dan itu lumayan sih, lumayan kerasa, aduh kayak celkit gitu. Dan yang namanya mata pasti kayak lebih sensitif gitu ya rasanya. Nah pada saat itu udah nggak ngerasain apa-apa lagi, tapi badan masih tetap bisa gerak, masih bisa ngerasain, memang cuman sekitar ini aja yang dikasih obat bius gitu. Aku disuruh kayak berdoa gitulah ya, terus kalau misalnya takut nggak usah terlalu tegang, ya udah zikir aja gitu. Dan aku nggak berhenti buat zikirnya, pokoknya zikir terus dalam hati, pokoknya ya Allah semoga nggak kenapa-kenapa gitu. Setelah selesai ini semoga udah nggak kena kayak gitu-gitu lagi gitu. Dan dokternya tuh sumpah enak banget sih, di situ tuh malah ngomongin yang ngajak bercanda tentang apalah ya, makanan-makanan dan sebagainya, biar mungkin aku nggak tegang. Pokoknya super friendly lah di situ, enak banget. Dan itu tuh aku bener-bener nggak ngerasain, aku kira tuh cuman ya kayak masih proses aja mau dioperasi, dan ternyata udah selesai. Di situ aku nggak ngerasain yang celekit lah atau apa, cuman kayak kedengeran apa ya, kayak rek-rek gitu ya, kayak di garis gitu loh yang bagian ada benjolannya. Dan udah selesai nih kan, perawatnya bilang lah ya nanti perbannya dilepasnya nanti sore ya mbak gitu. Dan aku tanya, loh emang udah selesai? Udah selesai, emangnya disangka belum ya gitu. Dan wah ternyata nggak sakit loh, bener-bener nggak sakit sama sekali. Itu aku diperban sampai rumah pun aku masih pakai perban yang sebelah. Dan setelah itu keluar dari ruang operasi, aku disuruh ke kasir buat nerima obat, yang resep obat gitu. Kita langsung ke kasir buat nerima resep obat. Di situ aku dikasih 1 tetes sama 2 macam obat. Yang satunya tuh kapsulan ya, yang satunya berbentuk pil yang biasa itu. Nah itu diminum 2 kali sehari. Dan itu tuh kondisinya aku udah enakan, udah biasa aja, jalan sendiri, naik turun tangga. Dan itu aku ya cuman nggak terlalu kelihatan aja karena mata satunya diperban, tapi nggak ngerasain lemes lah atau sakit apalah, enggak. Nah oke, jadi sampai rumah dilepas perbannya pada sore pas mau mandi ya, itu tuh udah nggak ngerasain sakit ya, cuman kayak pas sekitar jam 9-an itu ngerasain kayak ngilu-ngilu sedikit, mungkin karena biusnya udah hilang lah ya, tapi nggak terlalu yang sakit gimana gitu, enggak sih. Oke, jadi seperti itu pengalaman aku ngerasain operasi bintitan ya. Dan buat teman-teman pokoknya nggak usah takut kalau misalnya memang sedang ngalamin yang kayak beginian. Jadi nggak usah takut, nggak usah overthinking yang aduh nanti kalau sakit gimana gitu, jangan. Pokoknya kita yakin, udahlah pasti Allah jagain kok. Oke, jadi itu aja sih sedikit pengalaman yang aku share. Semoga next video aku bisa kasih video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.